Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokja 11, Sespimti Angkatan 32. Saya sendiri nama Heri Susanto. Kemudian di sini kami didampingi oleh Pak Erwin, Pak Aksin, kawan Pak Ade. Yang terakhir Pak Ade Johan Sinaga. Kemudian pada kali ini kami akan membahas tentang maraknya pemanfaatan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu, baik individu maupun kelompok, atau istilah yang keren saat ini adalah maraknya hacker. Yang mana kepentingan hacker ini tentunya merugikan masyarakat banyak. Untuk itu dalam pembahasan ini mungkin di antara rekan-rekan yang pernah mengalami langsung perannya hacker sama kita ini kira-kira apa gitu yang negatif. Nah, kita apa sih hati hacker, Bang? Itu dia. Iya. Hacker tuh ngehack pakai ceker gitu dia. Gitu. Mungkin ada yang mengalami atau apa namanya menemukan hacker sendiri apa jadi korban teman-teman kita ini. Siap. Jadi begini, para rekan-rekan cerdik, kemudian para pemirsa. Ya. Saya pengalaman kemarin kebetulan ya mungkin atas kebodohan saya juga tanpa ketelitian, sehingga hati-hati sekali tentang hacker-hacker yang masuk di dalam aplikasi-aplikasi handphone kita, terutama di WhatsApp. Tuh. WhatsApp itu Kena, Win. kena, Bang, kena. Segini besarnya kasih kena, Win. Nggak pandang bulu, Bang, hari ini tetap marinir, Bang, kena juga sama hacker, Bang. Nah, terutama dengan aplikasi-aplikasi yang masuk dalam WA, undangan, tagihan listrik, transferan, bukti transferan, itu banyak sekali macamnya. Jadi mohon hati-hati para pemirsa, para penonton podcast kita yang sangat sip materinya ini, jangan lupa hati-hati dalam Caranya gimana sih dia ngirim sesuatu kepada kirim sesuatu, Bang. Jadi ke WA. Kirim sesuatu lewat WA. Saya tidak sebutkan aplikasi Ya. apa saja, tapi nanti aplikasi yang tidak kita kenal. Oh. Kalau kita lebih baik kita amankan di handphone kita dengan verifikasi 2 langkah. Oh. Terus kemudian Kalau ada kayak gitu berarti kita abaikan saja atau bagaimana? lebih abaikan saja, Bang, kita blokir aja handphonenya. Kita blokir. Bukan hanya itu saja sih sebenarnya, kalau di saya daerah Sulawesi Selatan itu sobis namanya. Iya itu, Bang. Iya, Selalu Papa itu, minta Bang. pulsa. Dulu gitu. namanya Papa minta pulsa. Oh, minta Dulu pulsa. sering begitu. Saya pengen ada Mbak minta pulsa apakah Iya. itu. Kemarin itu kalau nggak salah tuh Erwin tuh bilang tulisannya P aja. Ini sopo kok tulisannya P gitu. Itu lagi marah gitu, Bang, tulisannya P terus kemudian minta duit. Ya udah, kalau bilang salah satu contoh kalau memang dia minta duit begitu, tolong video call aja. Video call boleh nggak? Nah gitu aja. Atau enggak telepon langsung. Boleh bicara, Bang. Jadi rekan-rekan sekalian dan mungkin para pemirsa, bahwa modus kejahatan seperti ini sebetulnya sudah terjadi dan tidak terjadi hanya di Indonesia aja. Saya pernah mengungkap suatu saat di Bogor, waktu kami kapolres di Bogor itu ada memang ini kejahatannya mereka terorganisir. Saya pernah menangkap warga negara asing di satu rumah, mereka sudah 2 tahun di sana. Itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Mereka pelakunya orang asing, tapi mereka melakukan kejahatannya di Indonesia, tapi korban-korban di luar negeri. Tadi yang saya disampaikan oleh rekan Erwin itu saya sendiri ikut prihatin, tapi untung hanya minta pulsa itu. Tapi yang sudah terjadi itu rata-rata mereka itu mengambil data-data kita untuk melakukan transaksi melalui keuangan yang Itu yang kita rawat sekali masukkan dalam itu. aplikasi. Mungkin sekali. Nah, kasihan kan kalau kita nggak merasa melakukan transaksi, tiba-tiba ada tagihan atas nama kita, karena kalau sudah masuk data kita di cloning, itu rata-rata mereka tuh tahu ibu kita, ya KTP kita, Identitas kita lah, biodata identitas kita. dan itu biasanya mereka ngambil untuk transaksi melalui Elektronik. pembelian Wah. elektronik. Ya, Nah, saya ingin memberikan satu tips saja. Sebaiknya saya memberikan tip ini, mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh semua. Masyarakat kita juga harus cerdas. Nah, sebaiknya kita harus memisahkan antara handphone kita, ya kalau memang memungkinkan, jangan dijadikan satu antara WhatsApp kita, terus data-data pribadi kita, perbankan, aplikasi apapun itu sebaiknya dipisahkan. Jadi kalau misalkan kita ingin memiliki transaksi keuangan di perbankan, ya sudah cukup satu handphone itu yang digunakan. kadang-kadang kita mau simpel, nggak mau ribet, Ya, handphone itu. banyak-banyak. Tapi ini untuk dengan kejadian ini akhirnya Iya, saya akan mempelajari Itu masyarakat dengan punya berbagai laptop, macam ya. dengan berbagai macam modus Ya, itu kita hanya bisa menghimbau. mereka
Bahkan foto kita pun dengan biasanya kan ada minta verifikasi foto dengan KTP, itu pun Ya. muncul di mereka. Ibu kandung kadang-kadang. Ibu kandung tahu. Bahkan orang itu akhirnya kita yang berurusan dengan debt collector yang nagih-nagih padahal yang tidak kita lakukan. Makanya tadi saran saya, tips saya sebaiknya antara handphone penggunaan kita hari-hari yang menggunakan media sosial, WhatsApp dan segala macam itu jangan dijadikan satu dengan data-data perbankan yang ada di kita. Udah kalau memang handphone satu itu kita gunakan untuk transaksi keuangan di perbankan, udah itu gunakan saja, tidak usah dicampur dengan WhatsApp, dengan kegiatan Yang apalagi lain-lain. media-media sosial, Atau simpelnya aplikasi lainnya, misalkan Tokopedia, Topet, Shopee dan segala Gojek, itu udah kita pisahkan Atau saja. simpel gini, yang mudah aja, nggak perlu handphone 2. Begitu ada begitu, konfirmasi langsung sama yang bersangkutan. Pak Erwin, betul nggak ini ada begini nih? Bang, tapi ini Bang, ini saya ini baru dapat pengalaman nih Bang. Kan sosial media nih kan Bang, tadi bicara kan. Ya. Jadi adalah yang menghubungi saya melalui sosial media, tapi tidak usah diumumkan ya apanya namanya sosial medianya ya Bang ya. Karena dia saya lihat itu pakai wajah lain ya gitu, menarik dan segala macam, itu kayak modul loving scamming kayak gitu. Nah, dia kemudian mengajak chat dulu, tetapi kemudian dia akhirnya minta ke nomor WA. Karena dia dalam berbahasa Inggris, ya saya tuh layani Bang, karena saya itu pertama untuk meningkatkan bahasa Inggris saya pengen tahu ya kan. Kemudian juga akhirnya dia tanya-tanya gitu. Nah, yang Abang bilang tadi, saya telepon langsung di reject. Indikatornya itu. Ya, kalau saya lihat sih modusnya Bang, biasanya kalau ada beberapa perbankan yang sudah artinya sudah sistem keamanannya bagus, selalu dia mengklarifikasi melalui kode OTP melalui SMS. Ya. Tapi ada juga yang mohon maaf saya tidak mengatakan Bang apa, yang tidak melakukan klarifikasi, dia tahu-tahu sudah ada transaksi. Nah, ini sebetulnya juga masukan untuk penyelenggara perbankan sebaiknya itu juga Itu dilakukan. kemarin itu Tidak seperti semudah itu ya. Tidak semudah itu. Jadi ketika orang biasanya mau transaksi melalui kartu kredit ataupun apa. seperti Pak Erwin kemarin langkah apa kira-kira utamanya? Itu Langkah saya tuh. kemarin tempo hari saya begitu saya tahu kira-kira ya pagi lah saya tahu itu saya memencet aplikasi itu. Saat itu juga saya udah tuning bahwa saya merasa ini saya dihack. Langsung saya blokir seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perbankan ataupun aplikasi berbayar. Saya blokir semuanya. Itu yang paling langkah pertama. Karena pasti akan diladeni oleh Teman-teman lah, ya. online dari perbankan tersebut. Itu yang langkah pertama. Amankan semuanya. Kemudian ya salah satunya biar aman, lem biru. Lempar beli Lempar baru. beli baru. Beli baru. Bagi yang mampu lah. Bagi yang mampu. Jadi makanya Bang Marasin, tadinya handphone kemarin saya gak mahal, sekarang ya murahan saja. Ya, jadi gitu. Gitu loh. Nggak perlu rekeningnya nggak usah diisi. Ya. Tapi selain itu rekan Edwin, Kayak jadi- gitu. Paling tahu aku aja. Termasuk seluruhnya, email, handphone, Ganti. nomor ganti Ya. semua. Karena itu saran dari Telkomsel Grapari. Kita nggak bisa tanggung jawab. Intinya bikin repot lah. Makanya Saran nanti tambahan Bang Edwin, jadi selain tadi melakukan blokir, kalau udah transaksi sudah terjadi, masyarakat juga harus segera melakukan konfirmasi ke bank, lakukan sanggahan. Di sana nanti dari perbankan itu akan membuat form sanggahan. Itu jangan sampai kita nggak sadar, itu kita nggak buru-buru nyanggah, itu nanti tagihan datang terus. Nanti kalau tagihan itu tidak dilakukan, kita nggak kooperatif dengan orang itu akan nagih. Bahkan orang-orang lapangan itu yang sekarang lagi rame debt collector itu, mereka nggak mau peduli bahwa Bapak sudah transaksi nih, ini ada bukti foto Bapak, ada klarifikasi Bapak. Oleh karena itu, selain tadi dilakukan oleh rekan Edwin, tipnya itu dilakukan pemblokiran, kita harus lakukan penyanggahan. Penyanggahan bahwa kita tidak melakukan transaksi tersebut. Itu aja. itu berapa langkah saya ada itu? pengalaman loh. Kemarin itu menggunakan nomor 021. Untungnya HP saya, tab saya itu bisa mendetek ini pemalsuan. Ya, Begitu, sekarang Jadi ada sudah gitu bisa Bang. menggunakan nomor-nomor resmi yang dari Telkom. Ya, Harus pakai aplikasi terdaftar. Get Contact, Terdaftar. Truecaller itu juga boleh lah. Ya. Kalau misalkan itu orangnya telepon biasanya. Menggunakan nomor-nomor yang sudah resmi menggunakan Cukup ya? kode Cukup, Bang. duanya. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat buat kita Bermanfaat. semua. Tidak terjadi buat masyarakat, cukup yang sudah menjadi Tetap korban. waspada. Ya, Makanya itu. waspadalah dan waspadalah. Hati-hati. Ya baik, itu dari kami Pokja 11 Sespinti Angkatan 32 undur diri dan semoga bermanfaat kali ini karena tema kali ini tentunya sangat banyak yang merugikan masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, Bang. Semoga bermanfaat dan sedikit pencerahan untuk seluruh masyarakat. Demikian kami undur diri dan kami ucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam leader. leadership.